Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di channel ini. Channel yang memberikan informasi menarik, tutorial, tips dan trik seputar informasi dan teknologi serta pengetahuan lainnya. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan komponen-komponen apa aja sih yang terdapat di dalam PC dan juga yang terdapat di dalam motherboard. Jadi teman-teman semua wajib tonton video ini sampai habis biar nggak ketinggalan informasi dari kami. Kali ini Anda akan mengenal motherboard yang merupakan komponen induk dari semua komponen perakitan. Ini adalah CD driver. Ini kabel data untuk hard disk dan drive optik. Ini untuk interface motherboard. Biasanya dipasang ke casing. Dan yang di atas adalah buku manual. Ketika membeli motherboard, biasanya dalam kondisi dilapisi plastik anti listrik statis untuk mencegah kerusakan. Ini adalah tampilan motherboard. Ini interface-nya. Dan ini tampilan vertikalnya. Ini untuk power supply. Ini untuk data. Ini juga untuk data. Ini juga untuk kabel data. Ini adalah slot memori. Ini adalah slot VGA jenis AGP. Ini adalah slot PCI untuk expansion slot. Dan ini slot untuk catu daya untuk fan prosesor. Anda bisa melihat interface juga. Ini adalah multimedia interface. Ini USB interface. Ini interface untuk jaringan. Ini adalah untuk VGA. Ini merupakan parallel port untuk printer biasanya. Ini serial port. Ini USB lagi. Dan ini untuk keyboard dan mouse. Sekarang kita akan memasukkan prosesor ke dalam soketnya dan fan prosesor. Pertama kali bukalah tempat prosesor, lalu letakkan prosesor dengan lembut tanpa adanya penekanan. Hal ini karena prosesor menggunakan teknologi Zero Insertion Force. Kencangkanlah pengkaitnya hingga terlihat seperti ini. Ambillah fan prosesor lalu siapkan. Letakkan di atas soket prosesor tadi dan kencangkan pengkait-pengkaitnya dengan cara menekan. Mungkin untuk tipe fan lainnya agak berbeda cara pemasangannya. Lalu tancapkan kabel daya dari fan prosesor tersebut ke tempat yang disediakan seperti ini. Sekarang kita akan berlatih memasukkan memori ke dalam slot memori. Bukalah memori
sehingga kepingnya terlihat seperti berikut. Anda bisa melihat adanya takik di tengah kart memori tersebut. Arahkanlah memori Anda ke slotnya. Anda bisa melihat bahwa antara takik dan di memori dan takik di tengah slot haruslah tepat, karena itu dibalik. Tancapkan hingga kencang, lalu kaitkan pengkait di kanan dan kiri memori tersebut. Sekarang Anda akan melihat cara membuka casing komputer dari awal. Bukalah kardus pembungkus casing, lalu balik. Lepaskan plastiknya. Dan putar kembali ke bawah. Ambillah obeng, lalu lepas mur-mur yang ada di belakangnya, baik di sebelah kiri maupun kanan belakang. Setelah itu, lepaskanlah penutup casing di sebelah kanan dan sebelah kiri. Pasangkan lagi mur agar tidak hilang. Beginilah tampilan casing komputer ketika masih kosong. Pertama kali pasangkanlah bagian untuk interface dari motherboard. Siapkanlah pemegang motherboard yang Anda dapatkan ketika Anda membeli casing. Pasangkanlah di tempat yang ada lubang-lubangnya. Sejumlah keperluan Anda. Anda tidak perlu memasang semuanya, asalkan motherboard sudah bisa ditancapkan. Di tengah-tengah penyangga motherboard ini terdapat lubang untuk memasukkan mur. Pasangkanlah terutama di ujung-ujung yang akan ditempati motherboard.
Angkatlah motherboard, kemudian letakkan ke tempatnya di mana prosesor posisinya dekat dengan power supply, dan PCI slot letaknya ada di bawah untuk memasangkan kartu-kartu ekspansi. Lalu kencangkanlah menggunakan mur pada penyangga-penyangga yang telah dipasang sebelumnya. Lalu buka satu slot di daerah ekspansi jika Anda ingin memasang kartu ekspansi di kemudian hari. Memasukkan modem ke slot ekspansi, slot PCI. Arahkan modem ke slot PCI, lalu tekan dengan dua jempol Anda, masing-masing memegang besi dan satunya memegang ujung kanan kartu ekspansi. Tekan hingga masuk semuanya. Lalu ambil mur dan kencangkan di bagian kiri casing. Hal ini untuk mengencangkan slot ekspansi dengan casing. Pertama, masukkanlah drive optik ke tempatnya. Tempat drive optik adalah di bagian atas depan dari casing. Tutup kembali bagian depan casing. Seandainya casing Anda bisa dibuka bagian depannya. Seandainya tidak, Anda dapat langsung memasukkan drive optik. Sekarang kencangkan menggunakan mur untuk menempelkan bagian depan casing ke tempatnya. Lakukanlah hal yang sama untuk sisi sebaliknya. Sekarang kencangkan posisi drive optik dengan menggunakan mur seperti ini.
Ini adalah floppy yang akan dipasangkan juga. Lokasi floppy berada di bagian depan dan di bawah drive optik. Ini adalah bagian belakang floppy. Kencangkan pula floppy dengan menggunakan mur. Lalu letakkan juga hard disk di bawah floppy. Kencangkan pula sama seperti floppy dan drive optik. Lakukan pengencangan yang sama di sisi lainnya. Ini adalah pengencangan drive optik dari salah satu sisi lainnya. Sekarang tidurkanlah casing dan bukalah pengikat yang mengikat kabel dari power supply. Tancapkan bagian power supply utama ke soket di motherboard. Pasangkan juga ke soket pembantu dan pastikan kabelnya tidak mengganggu putaran dari fan. Sekarang siapkanlah kabel-kabel data baik untuk hard disk, floppy maupun drive optik. Yang hitam adalah untuk drive optik dan floppy, sementara yang merah untuk hard disk SATA. Ini dipasang ke bagian daya dari hard disk. Ini adalah kabel data untuk drive optik. Pasangkan ke kabel ID di motherboard. Kabel ID biasanya berwarna biru. Tancapkan salah satu ujung lainnya ke bagian data dari drive optik. Ini adalah kabel data untuk floppy. Masukkan salah satu ujungnya di slot motherboard khusus untuk floppy, dan ujung lainnya di bagian data di floppy tersebut. Sekarang kita akan memasang
kabel untuk tombol power dan reset. Di motherboard, perhatikanlah nama-nama di kabel tersebut dan masukkan ke bagian yang tepat di motherboard. Pasang hingga sempurna semuanya. Dan ini adalah kabel daya untuk harddisk SATA. Ini adalah kabel data untuk harddisk SATA yang berwarna merah, dan colokkan salah satu ujungnya di motherboard. Ini adalah penyambungan daya untuk floppy beserta data, kabel data untuk floppy. Dan ini adalah penyambungan daya, penyambungan kabel daya untuk drive optik dan untuk floppy tadi. Nah, perakitan sudah selesai dan komputer siap untuk ditutup casingnya. Ini adalah kabel daya dari monitor. Ini kabel daya dari instalasi listrik. Ini adalah tempat untuk keyboard dan mouse PS2. Ini adalah keyboard PS2. Ini adalah mouse bentuk USB, jadi diletakkan di slot USB. Ini adalah colokan dari monitor ke VGA card. Masukkan hingga kencang, lalu putar pemutar di kanan dan kirinya. Pemutar ini digunakan untuk mengencangkan kedudukan plug dari monitor sehingga tidak mudah lepas. Ini adalah kabel jaringan, diletakkan ke Ethernet card. Ini adalah pemasukan speaker. Sekarang kita akan mencoba memasukkan plug printer ke parallel port.